Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 6. Kami akan membahas etika dalam kewirausahaan perspektif syariah. Adapun anggota kelompok 6, Andre Winato, Tommy Saputra, Wahyu Apriandi, Itmal Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itmamul Huda, NIM 70-12016. Saya akan menjelaskan bagian pengertian etika dan pengertian kewirausahaan. Pengertian etika. Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Menurut K. Bertens, etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman, baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok, dalam mengatur tindakan atau perilaku. Dengan kata lain, pengertian ini disebut juga sebagai sistem nilai di dalam hidup manusia, baik perorangan maupun bermasyarakat. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk, itu berada pada tataran moral. Sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk, apa alasan pikirannya, merupakan lapangan etika. Salah satu kajian etika yang amat populer memasuki abad 21 di milenium ketiga adalah etika bisnis. Dalam ajaran Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika adalah dalam Al-Quran Al-Khulud, yaitu pola tingkah laku yang ditujukan seseorang dalam kesehariannya, seperti menyuburkan rasa syukur atau al-tasyahur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai kemampuan dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya. Unsur-unsur kewirausahaan meliputi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan semangat, dan kemampuan memanfaatkan peluang. Dalam Al-Quran maupun hadis banyak penjelasan tentang kewirausahaan atau bisnis yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Rustumana. Saya akan membacakan untuk di bagian etika dalam kewirausahaan perspektif syariah. Islam menganggap bahwa wirausaha merupakan sebuah ibadah jika dilaksanakan sesuai dengan kaidah syariat. Inilah bedanya dengan kewirausahaan ala barat yang hanya cenderung pada keuntungan dunia semata. Kesuksesan wirausaha dalam pandangan Islam bukan dilihat dari banyaknya keuntungan atau harta yang didapatkan, akan tetapi dalam bagaimana usaha yang dilakukan itu benar-benar menambah kedekatan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kewirausahaan dalam pandangan Islam dianggap ibadah, maka sudah tentu akan menimbulkan semangat yang tinggi, optimisme yang berkelanjutan bagi pelakunya, karena mereka beranggap wirausaha itu akan mendatangkan pahala dan kesuksesan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang usaha apa yang paling baik, dan Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik. Berbicara tentang wirausaha atau bisnis erat kaitannya dengan jual beli atau perdagangan. Jika berwirausaha atau berbisnis harus mempunyai etos kerja yang tinggi atau semangat yang tinggi untuk terus berusaha, dan harus mempunyai jiwa wirausaha yang agar usahanya dapat berkembang dengan baik. Wirausaha boleh melakukan usaha apa saja dan di mana saja, namun harus sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang dimiliki. Dalam Islam, ilmu adalah bagian dari agama. Ini berarti berpegangan teguh pada ilmu sama halnya berpegangan teguh dengan agama. Oleh karena itu, kita harus bisa berwirausaha dengan baik agar mendapat keberkahan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Saputra. Saya akan membahas tentang konsep Islam tentang kewirausahaan. Islam memang tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terkait konsep tentang kewirausahaan, entrepreneurship ini. Namun, di antara keduanya mempunyai kaitan yang cukup erat, memiliki ruh atau jiwa yang sangat dekat.
Meskipun bahasa teknis yang digunakan berbeda. Dalam Islam, digunakan istilah kerja keras, kemandirian, atau biyadihi, dan tidak cengeng. Berwirausaha memberi peluang kepada seorang untuk banyak-banyak berbuat baik, bukan sebaliknya. Berbuat baik dalam wirausaha perdagangan, misalnya membantu kemudahan bagi orang yang berbelanja, kemudahan memperoleh alat pemenuhan kebutuhan, pelayanan yang cepat, memberi potongan, memuaskan hati konsumen, dan sebagainya. Jalan mendapatkan pekerjaan adalah bermacam-macam, namun yang terpenting adalah pekerjaan tersebut harus halal dan sesuai dengan landasan syariah Islam. Hal itu harus menjadi pegangan bagi setiap umat Islam dalam menjalani pekerjaan yang ia geluti. Kemudian, tanpa hal itu, maka apa yang dilakukan akan terasa sia-sia dan tidak barokah, dan akan didapat adalah kebahagiaan yang semu. Dengan pemikiran Islam akhlak menempati posisi puncak dalam merancang membangun ekonomi Islam. Karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi, yaitu menyempurnakan akhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 contoh etika dalam berwirausaha. 1. Tauhid. Yang perlu diperhatikan agar solusi yang diterapkan memiliki nilai yang berkah, maka semua kegiatan usaha harus disadari oleh tauhid. Tauhid secara umum dapat dikatakan suatu bentuk sikap atau tindakan yang berpedoman dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sehingga dengan menerapkan tauhid dalam bisnis bertujuan untuk menciptakan kegiatan yang tidak hanya berdasarkan mencari keuntungan semata, namun yang lebih penting adalah untuk bertindak sesuai dengan aturan atau norma agama. 2. Prinsip berkeadilan. Prinsip berkeadilan akan mengubah semua tindakan dalam usaha, yaitu tidak akan ditemukan lagi berbagai bentuk kecurangan yang terjadi, karena setiap pelaku usaha sadar akan keutamaan berperilaku adil. Jika tidak ada pihak yang dirugikan, maka akan terwujud kepuasan dari masing-masing pihak. 3. Kebebasan berkehendak. Dalam berwirausaha syariah yang dimaksud dengan kebebasan berkehendak bukanlah bebas tanpa batas, namun kebebasan yang sesuai dengan aturan agama, yaitu bebas menentukan jenis usahanya, cara menjalankannya, selama tidak terdapat unsur haram di dalamnya, dan bebas berbuat apapun selama tidak berdampak merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan bersama dalam kelompok bisnis. Sikap saling menghargai tetap dijunjung tinggi dalam menanggapi setiap kebebasan dari masing-masing individu, sehingga dengan kondisi yang seperti akan tercipta sebuah bentuk sosial yang lebih mengedepankan aturan dalam kaitannya demi menjaga kepentingan bersama. 4. Tanggung jawab. Dalam berwirausaha, syariah sangat memperhatikan dan mengatur kebebasan dalam menjalankan kegiatan usaha dan menentukan tujuan usaha. Dengan aturan yang jelas tentu akan mempermudah dalam mengendalikan tanggung jawab dari masing-masing pihak pelaku usaha. Lebih lanjut, dalam kegiatan usaha, para pelaku akan lebih fokus dan dalam meningkatkan produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab terhadap semua kebijakan yang telah ditentukan dalam kegiatan berwirausaha. Seluruh dari proses kegiatan tersebut memiliki sebuah tujuan, yaitu agar pelaku dapat menjamin kelayakan dan kesesuaian terhadap solusi yang diberikan, dan timbal balik adalah masyarakat menaruh kepercayaan penuh kepada pelaku usaha. Selanjutnya yaitu yang kelima, didasari niat baik. Pada dasarnya adanya niat berkaitan dengan terbentuknya sebuah tindakan, dan tindakan akan menentukan hasil yang terjadi, apakah itu baik atau buruk, yang mana
hasil tersebut sesuai dengan niat awalnya. Dalam berwirausaha pun juga memperhatikan pentingnya dalam upaya memiliki sebuah niat yang baik dalam berwirausaha, karena nantinya akan terdampak pada halal atau haram hasil usaha tersebut. Jika segala perbuatan diawali dengan kebenaran dalam berniat, tidak ada kebohongan dan keserakahan dalam perilaku dan sikap. Menjalin akad yang terbuka, jelas maksudnya dan diterima oleh semua pihak, baik dalam menetapkan keuntungan maupun pembagian modal, maka akan menciptakan keadilan, keharmonisan, dan keberkahan dalam berwirausaha. Kemudian yang keenam yaitu tolong menolong. Jika pada umumnya sebuah usaha saling berlomba-lomba untuk memenangkan dasar dan memiliki pelanggan yang loyal sehingga akan menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Dari pola berwirausaha yang seperti ini sangat terlihat sekali bahwa banyak di antara pelaku usaha hanya terpusat pada hasil keuntungan yang diperoleh tanpa memperhatikan dan menyentuh aspek-aspek sosial dari hasil usaha tersebut. Aspek sosial yang dimaksud adalah berbagi hasil keuntungan pada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk infak dan sedekah. Jika para pelaku usaha mampu menempatkan aspek sosial sebagai tujuan utama mereka, maka bukan keuntungan lagi terwujud yang menjadi prioritas tujuan usahanya, namun terwujudnya dampak saling tolong-menolong untuk memberikan manfaat bersama. Yang ketujuh yaitu bebas dari unsur riba. Fenomena riba sangat bertolak belakang dengan prinsip berwirausaha syariah yang menerapkan sistem Islam dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga segala bentuk praktik riba dilarang dalam berwirausaha. Bentuk riba yang termasuk dalam berwirausaha adalah transaksi jual beli yang mengandung dua harga dan sistem permodalan. Bicara permodalan, hadirnya bank syariah merupakan solusi keuangan bagi masyarakat atau pelaku bisnis dalam memperoleh permodalan tanpa ada riba di dalamnya. Kemudian yang ke-8 yaitu tidak berbisnis yang haram. Pantangan dalam berwirausaha syariah adalah tidak diperbolehkan terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang terdapat unsur haram di dalamnya. Kegiatan yang termasuk diharamkan adalah berkaitan dalam rangka memilih jenis usaha, cara menjual atau distribusi, dan pembagian keuntungan. Usaha Islam telah mengatur dan menentukan mana yang disebut halal dan mana yang disebut haram. Berwirausaha dan mana yang disebut haram. Berusaha yang haram dalam arti luas bisa juga disebut sebagai segala bentuk yang memberikan dampak buruk dan terdapat kebohongan di dalamnya. Jika ditarik dalam etika berwirausaha, maka jenis usaha yang dilarang dalam berwirausaha syariah adalah tidak terlibat dalam kegiatan usaha yang menghasilkan minuman keras dan narkoba. Tidak ada unsur perjudian dalam bisnis. Baiklah, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.